sederhana, mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan, serta biaya investasi yang terjangkau, sehingga cocok diterapkan untuk menerangi wilayah pedesaan yang tidak terjangkau aliran listrik PLN. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau biasanya PLTMH ini ditemukan di daerah-daerah desa. Karena mudah dioperasikan dan biayanya murah, nah jadi sangat cocok sekali jika kita terapkan menggunakan PLTMH ini di pedesaan untuk dialiri listrik. Karena kan mungkin kita tahu mungkin sebagian daerah desa atau beberapa daerah itu tidak terdapat listrik karena mungkin pemerataan listrik pemerintah itu tidak merata di setiap wilayah. Jadi dengan adanya PLTMH ini tentunya sangat membantu sekali masyarakat desa dalam memberi aliran listrik seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pembangkit listrik tenaga air tadi atau mikrohidro. Yang pertama, di sini Bapak memberikan ada 4 contoh. Yang pertama itu PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri. Kalian sudah tahu Waduk Gajah Mungkur? Belum tahu? Kalian tahu Wonogiri itu di mana? Kabupaten Wonogiri itu terletak pada bagian timur Jawa Tengah. Nah, jadi Kabupaten Wonogiri ini berbatasan dengan Jawa Timur, ya, berbatasan dengan Jawa Timur, berbatasan dengan asal daerah saya. Jadi Kabupaten Magetan itu sama Wonogiri itu saling berbatasan. Tepatnya di Wonogiri itu bagian selatan dan bagian timur. Nah, di situ ada waduk yang besar namanya Gajah Mungkur. Gajah Mungkur yang digunakan pembangkit listrik. Nah, yang selanjutnya tadi Wadah Selintang. Ada yang tadi yang sudah pernah? Baru satu ya? Pernah ke Wadah Selintang? Nah, di situ ada apa saja? Ada apa? Ada apa? Bendungan, ya, ada bendungan. Ada apa lagi? Kalian lihat yang mesinnya itu enggak? Mesinnya pernah lihat? Pernah? Nah, jadi mesin yang kalian lihat itu yang digunakan dalam merubah energi gerak dari energi listrik. Selanjutnya PLTA Sempor, ya. Sempor, maaf saya kurang tahu. Di Sempor ini juga ada PLTA-nya. Kalian yang sudah pernah siapa yang di Sempor? Sudah pernah di sini? Sudah pernah? Nah, yang kalian lihat di PLTA Sempor itu apa? Waduk juga. Selain itu apa? Ya, mungkin yang mengunjungi PLTA itu mungkin buat berwisata, buat healing gitu ya, buat foto-foto. Ya, boleh. Nah, jadi sambil kalian berfoto-foto di sana, kalian juga tahu kalau di sana itu ada proses perubahan energi gerak dari aliran air menjadi listrik. Yang terakhir itu ada PLTA Pejenggolan. Ada yang sudah pernah ke sana? Di Padureso. Kalian sudah tahu Padureso apa belum? Belum pernah. Oh ya, saya juga belum pernah. Ya, di sini dari sumber yang Bapak cari di internet itu contoh pembangkit listriknya itu beberapa. Ini saya contohkan khususnya yang ada di Kabupaten Kebumen. Jadi ada yang di Kebumen ada Wadah Selintang, ada Sempor, ada Pejenggolan yang ada di Padureso dan ada di Sempor. Itu contohnya dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, lanjut ya. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro disebut juga PLTA. Kalian tahu PLTA itu singkatannya apa? Tadi? Tenaga air, ya. Ya, betul. Jadi hampir sama dengan PLTA karena dalam kerjanya, dalam prosesnya itu menggunakan apa? Air dalam melakukan pergerakan yang mengubah menjadi listrik. Tapi bedanya di sini, listrik yang dihasilkan itu tidak cukup besar daripada PLTA.
Jadi pemanfaatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar. Jadi kan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu hanya ada pada beberapa desa tertentu. Jadi cakupannya hanya di desa saja, tidak sampai kecamatan atau bahkan kabupaten, itu pasti tidak mungkin. Jadi hanya mencakup suatu desa atau daerah tertentu yang ada aliran airnya. Seperti itu. Nah, lanjutnya PLTMH ini memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan, serta dengan biaya investasi yang terjangkau sehingga cocok diterapkan untuk menerangi wilayah pedesaan yang tidak terjangkau aliran air listrik dari PLN. Nah, karena PLTMH itu cukup sederhana daripada PLTA, jadi dalam merawatnya itu lebih mudah, kemudian biayanya lebih terjangkau, sehingga mungkin dalam penerapannya itu sangat cocok diterapkan di daerah apa tadi? Pedesaan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke diskusi kelompok. Nah, silakan setiap kelompok, silakan buka KPD kalian pada kegiatan 2. KPD kegiatan 2 yang halaman baliknya. Silakan dibuka. Sudah? Nah, tadi kan sudah melihat videonya. Nah, di situ ada petunjuk. Yang pertama, baca dan teliti mengenai materi pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada buku dan penyampaian materi oleh guru. Tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Juga sudah Bapak jelaskan video proses perubahan energi gerak dari air jadi energi listrik. Selanjutnya, kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian terkait listrik yang dihasilkan melalui pembangkit listrik tenaga air. Kalian berdiskusi pada masing-masing kelompok bagaimana proses tadi perubahan dari aliran air menjadi energi listrik. Nah, jadi setiap kelompok berdiskusi tadi penjelasan dari Bapak tadi sama materi yang dijelaskan dari PowerPoint dan penayangan video. Tadi yang cari siapa yang pas peran Indonesia tadi? Giliran yang nyari Zidane. Nah ini ya udah Bang. Ya penjelasannya apa? Penjelasannya apa? Ya. Tadi yang belum nulis siapa? Zidane ya? Aku udah Bang. Mana? Gimana? Kenapa? Tahap ini. Ya, tahapan perubahan proses serangkaian proses tadi, perubahan energi. Mengetik saja. Ayo bantu temannya. Ini yang bawa apa tadi cuma 2 ya? Itu Pak. Mungkin bisa ganti temannya yang nyari. Ganti, kasih pinjemin HP temannya. Proses apa Pak? Proses perubahan energi pada PLTA menjadi listrik. Gimana? Tadi ditulis di sini. Iya. Tahapannya apa saja itu? Terus kalian jelaskan. Ini jelasannya. Iya, jelasannya nih di kolom. Coba klik aja itu enggak apa-apa. Coba klik. Itu penjelasannya apa saja. Nih, ini ada juga. Coba dibaca, dicermati baik-baik. Prosesnya bagaimana mulai dari awal? Tahapannya yang pertama. Itu sudah disediakan 4 kolom. Ada 4 kolom. Gimana? Masih mencari? Ya. Nah, sambil kalian mencari, Bapak putarkan videonya sekali lagi. Prosesnya bagaimana tahapannya? Nih,
Bapak tayangkan lagi videonya. Cermati baik-baik ya. Assalamualaikum bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pernahkah kalian berkunjung di suatu desa yang perlu terjangkau air listrik? Atau mungkin pernah melihat di sebuah berita terdapat beberapa desa yang terjangkau air listrik dari pemerintah. Karena susah untuk diakses dan berada di tempat yang menjadi alasan utama kok bisa menjangkau air listrik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, desa ini belum terjangkau listrik, jadi dibuatlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dengan memanfaatkan air dari sungai, irigasi atau air terjun atau dari negara. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit tenaga mikrohidro. Perhatikan. Yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Jadi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat diartikan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air dalam skala kecil. Pada dasarnya, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus Nih, jadi ada turbin atau kincir tadi yang bergerak kena aliran apa? Air. Kemudian menggerakkan dinamo mengubah energi gerak menjadi listrik. Ya. aliran air tersebut turbin atau kincir air berputar dan menggunakan generator. Lalu, energi tersebut diubah menjadi energi generator yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar. Beberapa keunggulan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain: yang pertama, dibandingkan dengan pembangkit listrik lain, pembangkit listrik ini karena menggunakan energi alam. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah kecil dengan tenaga stabil. Nah, tadi kan udah tahu ya prosesnya perubahannya gimana, tahapannya dari apa saja. Yang pertama, dan yang keempat, dapat dibandingkan dengan program lainnya seperti sistem irigasi dan perikanan. nah, ini Bapak putar sekali lagi tentang prosesnya. Kalian pahami lagi? Istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil. Kalian perhatikan pertama tahapannya tadi apa saja. Kemudian kalian jelaskan itu bagaimana prosesnya bisa terjadi dengan kalimat kalian sendiri. Dapat diartikan Dari video tadi sama materi yang sudah dijelaskan di PowerPoint sama mungkin ada tambahan dari sumber internet. Kalian tuliskan dalam tabel yang tersedia tahapannya apa saja. Perhatikan. dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi potensial aliran air. Aliran air tersebut membuat turbin atau kincir air berputar dan menggerakkan generator. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian disalurkan